Yosua pasal 8. Saya akan menyerahkan langsung ke Pendeta Alex. Sebelumnya saya akan mute all. Nanti mohon Pendeta Alex berkenan unmute sendiri ya. Siap. Monggo, Pendeta Alex. Terima kasih Pak Jarwo. Selamat malam Bapak Ibu. Malam hari ini kita mau belajar bersama tentang kisah Yosua. Ini lanjutan dari kisah sebelumnya nih, dalam kerangka perjalanan masuk ke Kanaan. Eh, Cerita penaklukan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan ini kayak roller coaster nih buat bangsa Israel gitu ya. Ada kemenangan lawan Yeriko, yang lalu lawan apa ya? Oh, yang lalu Akan ya. Ya, Kemenangan selamat lewat kalah. Yeriko, lalu kalah gara-gara satu orang gitu ya. Lalu diikuti lagi oleh kemenangan yang sekarang kita bahas soal kemenangan. Nah, nampaknya kisah ini tuh atau perjalanan Yosua menaklukkan sejumlah eh, bangsa ini adalah dalam rangka untuk menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, dia menunjukkan kisah ini ingin menekankan tentang kepemimpinan Yosua. Yosua tuh oke juga loh, dia sebagai penggantinya Musa gitu ya. Musa bawa keluar dari Mesir, digantiin sama Yosua, dan Yosua ini bukan pemimpin yang ecek-ecek loh, gitu ya. Dan hal itu menunjukkan kembali bahwa bukan Yosuanya nih yang penting, yang terpenting justru adalah Allah yang menyertai bangsa Israel lewat kepemimpinan Yosua. Nah, ini juga penting. Dan dalam kaitan dengan hal itu, kisah ini, atau lebih tepatnya kisah yang lalu, yang akan itu, menekankan betapa Allah itu memandang dosa itu dengan amat serius ketika orang-orang tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, maka ketika dosanya itu diselesaikan, quotes unquotes, yang udah dibahas di minggu lalu, maka Allah mengizinkan bangsa ini untuk menang melawan Akan. Nah, kisahnya itu ada di Yosua 8. Ada 35 ayat, cukup panjang, tapi sebetulnya kisahnya sederhana. Sederhana dengan taktik perang yang cerdik, begitu ya. Nah, secara garis besar, kekalahan orang Israel di Ai sebelumnya itu berkat kesalahan dosa satu orang. Nah, kota Ai ini sebetulnya kan kota yang kecil ya, dan bangsa Israel tuh bangsa yang kuat. Tapi sekali lagi, ukuran dan kekuatan militer ini nggak berguna ketika mereka tidak taat kepada Allah. Nah, maka seperti yang kita lihat di pasal minggu lalu, ketika dosanya itu quotes unquotes eh, kesalahan itu tuh diakui, lalu mereka melakukan apa yang Allah perintahkan, maka Allah dengan penuh kasih siap mengampuni dan menuntun kembali bangsa ini. Jadi poin mau masuk ke Yosua 8, penulis itu tuh mau menekankan kalau kita tobat, Allah mengampuni dan menunjukkan kuasanya di dalam dan melalui kita. Kira-kira itu gambaran teologi besar dari penulis ketika menulis kisah ini. Nah, kita masuk ke bagian eh, yang pertama, yaitu soal mendengar perintah Tuhan. Jadi nanti ada 3 bagian. Satu, mendengar perintah Tuhan. Yang kedua, mengikuti rencana Tuhan. Dan yang ketiga adalah berkomitmen kepada Tuhan. Nah, di awal bagian ini,
Di pasal 8 ayat 1 ini Allah itu kan berkata janganlah takut, janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Nah, ini ayat pertama di pasal ini menunjukkan bahwa persekutuan orang Israel dengan Allah itu sudah pulih setelah tokoh di layar Bapak Ibu ini merusaknya sebelumnya. Itu fotonya Akan, ilustrasinya si Akan, gitu ya. Maka instruksi pertama dari Allah adalah jangan takut, jangan tawar hati, jangan patah semangat, bawa semua pasukannya, bersiap, kalian akan menang. Nah, sebelumnya kan serangan terhadap Ai kan mereka mengalami kekalahan itu karena mereka juga bersikap independen tanpa panduan Tuhan. Ada yang bilang udah cuman segini kok, nggak usah capek-capek, semua dikirim sedikit aja. Akhirnya mati 36 orang, mereka dipukul mundur gitu ya. Nah, maka di eh, bagian selanjutnya di pasal 8 ini kita akan melihat bahwa kalau tindakan kita didasarkan pada instruksi Tuhan, di-endorse oleh Allah, kita nggak perlu takut dan patah semangat. Itu kenapa di ayat yang pertama Allah menyatakan hal demikian. Aku akan menyerahkan kepadamu Raja Ai, rakyatnya, kotanya, tanahnya gitu ya. Maka ini menjadi dorongan buat Yosua juga bangsa Israel karena mereka sekarang bisa bisa maju dengan yakin. Nah, Allah memberikan dua instruksi kalau kita baca di ayat 2a. Engkau harus lakukan terhadap Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan terhadap Yeriko dan rajanya. Ini di beberapa minggu yang lalu kita bahas tentang Yeriko, bagaimana bangsa Israel mengalahkan Yeriko, meruntuhkan temboknya begitu ya. Nah, lalu di ayat 2b, instruksi Allah adalah suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Nah, ini strategi dari Allah nih, bahwa mereka sebagian diminta untuk bersembunyi di belakang kota itu. Nah, lalu Yosua memerintahkan hal itu, kalau kita baca. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang. Wah, ini 30.000 nih angka yang cukup besar. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Dan kepada mereka diperintahkannya katanya, ketahuilah kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami, seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Ini strateginya Yosua ini cerdik. Dia pilih 30.000 orang, dia bagi dua, sebagian 5.000 disuruh ke belakang kota, sisanya bersama-sama dengan Yosua nunggu di bagian depan. Dia mancing keluar begitu ya, supaya mereka menyerbu kami, menyerbu Yosua dan eh, pasukannya, seperti yang pertama kali, seperti kisah sebelumnya mereka kalah, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu, sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali. Ini kan orang Ai udah pede gitu ya, lah sebelumnya aja kita pukul mundur kok, kali ini juga kita bisa pukul mundur. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu. Dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Nanti kita akan lihat petanya seperti apa supaya lebih clear bayangannya gimana. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu harus melakukannya semua itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Demikianlah Yosua menyuruh pergi, lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian.
dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Nah, ini kita lihat eh, petanya itu seperti apa. Kurang lebih seperti ini. Jadi langkah pertama nih gimana bacanya? Yeriko ada di sebelah kanan, mereka udah lewat. Ini kok ngelek-ngelek ya. Lalu kota Ai adalah di sini nih, yang putih di sini. Lalu di sini adalah Betel, Betel. Nah, awalnya rencananya adalah Yosua ada di sini, di nomor 1. Lalu kan dia membagi menjadi 2 pasukan. Yang besar di sini 25.000 kurang lebih. Lalu 5.000-nya ada di mana? 5.000-nya ada di nomor 2. Jadi pasukan Israel warna merah, pasukan Ai itu warna biru. Strateginya gimana? Yosua bersama pasukan maju ke daerah sini, lalu orang Ai melihat, wih ada Israel tuh kita kita hajar begitu ya. Lalu mereka samperin orang Israel yang ada di sini. Nah, Yosua strateginya adalah dia pura-pura mundur. Dia pura-pura mundur ke sini, lalu sampai di sini mereka berhenti di sini. Pasukan ini, pasukan yang 5.000 yang tadinya bersembunyi itu kemudian masuk ke kota Ai, menguasai kota, membakar kotanya. Nah, setelah dibakar, mereka pergi ke menyusul rombongan yang sini lewat sini. Nah, karena si orang-orang di Ai tadi udah mau ngejar Yosua dan rombongan, mereka ada di sini, lalu kemudian mereka lihat ke belakang, waduh, kota kita udah dikuasai. Karena sebelumnya pas mereka berangkat nih, mereka berangkat semua nih, sampai nggak ada yang jagain kota. Akhirnya mereka ngelihat, wah, kota kita dibakar, di depan ada Yosua dan 25.000 pasukan, di belakang mereka ada pasukan penyergap 5.000 orang. Nah, akhirnya Yosua membantai pasukan Ai ini dan mereka semuanya mati di sana. Hanya satu yang disisakan hidup yaitu rajanya. Nanti kita lihat diapain rajanya. Nah, di sini poin kedua lah kita masuk, yaitu mengikuti rencana Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Yosua kalau kita baca. Pagi-pagi ketika Raja Negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu, segera keluar berperang menyerbu orang Israel. Yang di sini ya, yang mau nyerbu orang poin nomor 1 itu. Ke lereng seberang dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Mereka nggak tahu ada yang nomor 2 di sini. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Mereka pukul mundur, melarikan diri ke kanan sini. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Nah, ini kita garis bawahi. Semua orang yang ada di kota berangkat semua. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Nah, maka di sini eh, Yosua mengikuti rencana Tuhan. Tuhan kan tadi di ayat 1 udah ngasih tahu Yosua apa yang harus dia lakukan gitu ya. Maka ini bentuk ketaatan Yosua kepada Tuhan. Nah, di ayat 18 di sana dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, ketika ada di sini, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu, maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya, yang nomor 2 tadi. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar
kota itu. Nah, ini eh, titik balik narasi kemenangan yang luar biasa. Tuhan ngomong sama Yosua, pada awalnya Tuhan memberitahu Yosua tentang rencananya, Yosua ikutin rencana itu, dan sekarang Tuhan ngasih tahu Yosua gimana melaksanakan rencana itu, gitu ya. Nah, ini kalau kita mau ingat eh, tindakan Yosua mengangkat tombak ini tuh mengingatkan kita sama tindakan Musa ketika mengangkat tongkat di atas perairan Laut Merah tuh yang membelah laut. Nah, memang nggak ada kekuatan bawaan gitu ya dalam tongkat itu, tapi itu adalah isyarat kepada pasukan penyergap buat keluar dari persembunyian mereka lalu menyerbu kota itu. Sorry, Pendeta Alex. Ya, Pak. Yang kedua mengacungkan lembing itu sama dengan Musa ketika dia mengangkat tangannya pada waktu perang lawan orang Amalek yang Oh, dibantu Harun dan Hur. Jadi bukan yang Laut Merah. Sampai bangsa Israel mengarahkan orang Amalek, baru tangannya diturunkan. Begitu. oh, gitu ya. Ya. Oke, makasih Pak Jarwo. Nah, kita lanjut. Eh, hal inilah yang kemudian terjadi. Yosua berhasil memasuki kota, pasukannya memasuki kota, merebutnya, menyalakan dengan api. Karena kotanya kosong, maka kota itu jadi sasaran empuk, gitu. Nah, ini menjadi kemenangan buat buat mereka. Di ayat 20, ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membumbung tinggi ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membubung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu. Yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Nah, ini mereka habis, seluruh penduduk kotanya habis, sisalah eh, rajanya yang kemudian diserahkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan, maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Nah, ini gambaran ilustrasi Raja Kota Ai yang digantung. Eh, Lalu kemudian jenazahnya diletakkan di gerbang kota dan ditumpuk oleh batu sebagai pengingat. Nah, eh, nah, ini bukan mengikuti rencana Tuhan ini harusnya. Di sini adalah soal komitmen kepada Allah. Setelah kekalahan memalukan melawan Ai di pasal 7, lalu diikuti dengan kemenangan di pasal 8, Israel kemudian, orang-orang ini kemudian memperbaharui komitmen mereka pada hubungan perjanjian mereka dengan Allah. Ya. Ini judulnya harusnya adalah
berkomitmen pada Allah. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Nah, setelah kemenangan besar ini, kemudian Yosua mendirikan mezbah di atas eh, Gunung Ebal. Lalu semua orang Israel gabung bersama dengan Yosua, mereka beribadah bersama, berkomitmen bersama, dan menyatakan ketaatan mereka kepada Allah, gitu ya. Mereka mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Di ayat 31 kita bisa lihat. Dan ini sebetulnya merupakan hal yang sudah diinstruksikan oleh Musa di pasal 27 ayat 1 sampai 8. Ini harusnya Musa nih yang ngelakuin ini gitu. Tapi eh, Tuhan punya rencana lain, dia nggak diizinin buat sampai di titik ini gitu ya. Akhirnya eh, Yosua lah yang melakukannya. Maka di ayat 34 di sana dikatakan kita bisa melihat apa yang dilakukan Yosua. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaat Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Nah, di sini eh, mereka kembali mengingat penyertaan Tuhan, mengingat bahwa Tuhan tidak berkenan terhadap dosa dan pelanggaran. Yosua membacakan Taurat, membacakan hal yang berkaitan dengan berkat, tapi juga membacakan hal yang berkaitan dengan kutuk untuk kemudian mengingatkan bangsa Israel akan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, dari sini kita belajarlah tiga hal, bahwa pertama, segala sesuatu itu ada dalam rencana dan rancangan Allah, termasuk soal rencana dan rancangan Allah membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Maka ini nih bukan rencananya bangsa Israel, tetapi ini rencananya Allah. Nah, bangsa Israel berpartisipasilah dalam rencana itu. Rencana itu tuh bukan sekedar soal kemenangan, tetapi jauh lebih besar dari itu, yaitu soal rencana karya keselamatan Allah lewat keturunan Abraham. Dan bangsa Israel menjadi bagian dari situ. Makanya kita eh, bangsa ini harus betul-betul memahami apa yang menjadi kehendak Allah dan berpartisipasi ke dalamnya. Dan ini berkaitan dengan poin kedua, bahwa gimana caranya kita mau berpartisipasi dalam rencana Allah kalau kita tidak punya relasi dengan Allah. Maka pentingnya relasi dengan Allah ini eh, harus digarisbawahi, termasuk soal relasi yang membuat bangsa Israel tahu mana yang berkenan di hadapan Allah dan mana yang tidak. Termasuk salah satunya seperti di kisah sebelumnya soal Akan yang melanggar apa yang Allah perintahkan. Lalu yang ketiga adalah kesediaan untuk dituntun oleh Allah. Ini merupakan sebuah kunci dalam perjalanannya orang Israel. Karena sekali lagi, ini semua rencana Allah, maka mereka harus bersedia untuk dituntun. Nah, Yosua dalam kisah ini menunjukkan kesediaannya untuk dituntun oleh Allah. Dan ini yang kemudian, seperti yang saya sampaikan di awal, menjadi salah satu poin penekanan penulis kisah ini, bahwa Yosua adalah pemimpin yang menggantikan Musa, dan dia pemimpin yang
oke, berkenan di hadapan Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini yang bisa saya sharingkan. Mari kita berdiskusi. Jika ada yang perlu ditanyakan, saya kembalikan ke Pak Jarwo. Terima Monggo. kasih, Alex. Eh, ya, memang agak biasa, agak tidak biasa metode yang digunakan. Kita dituntun ayat per ayat sambil Pendeta Alex menjelaskan di ayat itu apa sih kejadian yang sebenarnya sedang berlangsung, gitu ya. Cukup jelas. Namun demikian, apabila ada yang bermaksud ingin menggali lebih, kesempatan diberikan kepada kita untuk berdiskusi. Mari. Wah, Arthur Henry memulainya dari chat. Saya bacakan ya, Alex. Selamat malam, Kak Alex. Kitab Yosua secara umum memang menggambarkan pertempuran untuk membersihkan tanah Kanaan sebelum bangsa Israel dapat menempatinya. Dan dari sana kita memang harus belajar untuk selalu mengandalkan pertolongan Tuhan saja dan mengikuti rencananya. Namun terus terang saya sangat terusik dengan kekejaman yang dituliskan di sini, dan sepertinya Tuhan merestui kekejaman tersebut. Bagaimana kita dapat memahaminya di masa sekarang? Apakah kita harus memahami bahwa Allah Perjanjian Lama adalah Allah yang menuntut mata kan di mata, sedangkan Allah yang di Perjanjian Baru adalah Allah yang Maha Kasih? Monggo, Pendeta Alex. Ya, makasih Bang Arthur. Memang ini juga yang menjadi concern saya ketika baca kisah ini. Kisahnya tuh ya khususnya Perjanjian Lama secara umum ya. Sangat dekat dengan kekerasan, pembunuhan, bahkan Allah yang memerintahkan pembunuhan. Di satu sisi itu anaknya Allah, tapi kok Allah juga bunuh juga, gitu ya. Karena ketidaktaatan mereka, misalnya aja si Akan melakukan satu kesalahan, lalu kesalahan itu berakhir pada kematian. Memang di Perjanjian Lama, dalam konteksnya, di mana peperangan itu masih menjadi hal keseharian, itu memang sangat-sangat kental dengan eh, persoalan kekerasan. Contohnya saja yang mengkontraskan, misalnya ketika Abraham mempersembahkan anaknya gitu ya, Allah minta Abraham mempersembahkan anaknya. Tapi kemudian dalam perjanjian baru, Paulus bilang, yang kita persembahkan tuh bukan tubuh kita, tapi hidup kita gitu. Loh, mungkin kalau Abraham ngelihat si Paulus lagi khotbah, lah, gue disuruh korbanin anak gue waktu itu gitu ya. Memang di perjanjian lama itu karena konteks historisnya kita sangat bisa memahami bahwa dimensi kekerasan itu sangat kuat di sana. Itu kenapa eh, di satu sisi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah Alkitab yang kita sama-sama terima, tetapi di sisi lain kita bisa melihat karakter yang berbeda. Bukan Allah yang berbeda, tetapi Allah yang berkarya dalam dua konteks yang berbeda. Dan kita kan sama-sama tahu bahwa eh, Alkitab adalah kumpulan kitab yang berisi tentang refleksi iman dari para penulis. Maka termasuk ketika mereka merefleksikan eh, iman mereka, penyertaan Allah di dalam konteks peperangan. Nah, bagaimana kita dapat memahaminya di masa sekarang? Kita melihat bahwa Kristus sudah memberikan teladan yang clear bahwa yang Allah kehendaki hanya dua, mengasihi Tuhan Allahmu, mengasihi sesamamu, termasuk seluruh hukum Taurat tergantung di dalamnya. Maka ketika baca Perjanjian Lama, ya kita lihatlah ini sebagai kumpulan kisah yang menunjukkan bagaimana para penulis yang hidup dalam konteks peperangan, kekerasan, melihat eh, Allah yang berada di pihaknya. Walau memang harus diakui, bacanya itu nggak nyaman. Apalagi soal bantai-membantai
bunuh-membunuh. Bahkan Allah bilang, perlakukan tuh Raja Ai seperti engkau memperlakukan Yeriko, digantung dia di sana gitu ya. Tapi ya, itulah eh, perjalanan kehidupan manusia yang jatuh dalam dosa sehingga kental dengan kekerasan dan kekejaman. Mungkin itu Pak Jarwo kalau mau nambahin, monggo Pak. Mohon izin nambahin, Saudara Alex. Pertanyaan Silakan. ini muncul dalam 4 bulan berturut-turut. Hmm. Ya, dan saya pikir penjelasannya senada meskipun agak berbeda disampaikan. Intinya, kenapa sampai timbul kesan seperti itu? Karena ini adalah perangnya Allah. Ini perang agama. Ini perang yang tidak apa namanya tidak berkompromi. Allah mengatakan jangan ada Allah lain di hadapanku karena aku adalah Allah yang cemburu. Itu betul-betul dimanifestasikan. Ini adalah upaya sivilisasi awal kan bagi bangsa Israel. Eh, Kekhawatiran Allah bahwa bangsa Israel akan berbelok ke ala-ala lain, meniru bangsa-bangsa yang eh, didatengin itu, kalau mereka bercampur, kalau mereka tidak ditumpas, itu sangat besar. Kecemburuan Allah sangat besar di situ. Pendeta Vera sampai mengatakan, wah, saya itu tidak punya jawaban yang lain kecuali maunya Allah begitu. Karena memang mereka ingin memurnikan teologinya orang Israel itu. Ada banyak hal yang nggak kalah kejam sebetulnya dilakukan dalam upaya pendidikan itu, tetapi ketika tidak menyangkut soal kealahan, Allah nggak sampai seperti itu benar gitu ya, tapi tetap aja kejam gitu misalnya. Sepertinya itu sih alasan-alasan yang disampaikan kenapa di perjanjian lama kalau urusannya soal Allahku lawan Allahmu, maka konteksnya menjadi seperti itu. Nah, Allah di perjanjian baru adalah Allah yang menuntun umat yang tidak menghadapi persoalan yang seperti ini gitu. Sehingga apa ya, berkesan lebih beradab gitu. Karena di perjanjian baru orang Israel sudah punya pegangan yang teguh kepada Allah itu sendiri gitu ya. Nggak ada kekhawatiran akan disesatkan dan sebagainya. Tetapi di perjanjian lama itu persoalan-persoalan krusial itu yang dihadapi. Sehingga perlu dengan tindakan yang sampai seperti itu. Demikian tambahan, Pendeta Alex. Ya, makasih Pak Jarwo. Tapi kita perlu garis bawahi bahwa bukan dua Allah yang berbeda ya, Bapak Ibu. Allah Perjanjian Lama, Allah Perjanjian Baru, Allah yang sama, hanya direfleksikan dalam dua konteks historis yang berbeda. Terima kasih, Pendeta Alex. Sama-sama, Pak. Bapak Ibu yang lain, silakan.